berkuasa dan dialah yang menentukan segala sesuatu. Tetapi menarik, dalam bagian ini diungkapkan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Raja yang sejati. Kalau tadi adalah lagu yang tadi, terlalu baik dia memberikan apa yang menjadi sesuatu yang tidak perlu diberikannya, tetapi dia harus memberi. Darahnya tercurah dan segala sesuatu bisa kita nikmati di tengah-tengah hidup. Itu situasi persidangan di dalam ruangan. Kemudian ketika persidangan terjadi di luar ruangan ayat 4 sampai 8, pernyataan Pilatus tentang ketidaksalahan Yesus dalam hal ini, Pilatus mengungkapkan pendapatnya. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya, ayat 4 dan 6. Dan ayat 6 dia bilang, ambillah dia dan salibkanlah dia. Bukanlah suatu keputusan atau izin yang diberikan kepada para penuntut. Pernyataan Pilatus mungkin dapat dirumuskan bahwa dia ada dalam sebuah dilema yang luar biasa. Kalau kita baca dalam kitab Injil yang lain, istrinya datang dan berbicara banyak terhadap Pilatus, dan Pilatus ada dalam sebuah tekanan batin yang luar biasa, karena dia mengambil sebuah keputusan yang sangat menantang dari apa yang seharusnya dia putuskan. Tetapi di satu sisi dia ditekan dari sisi luar, orang-orang Yahudi ahli Taurat dan juga pemuka-pemuka agama tetap menginginkan sebuah keputusan yang harus kalau dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu ada dua hukum yang mereka jalani, hukum Yahudi dan hukum Romawi. Kalau hukum Yahudi itu tidak sampai pada hukum kematian, tapi hukum Romawi itu hukum sampai pada kematian. Untuk membuat Yesus harus sampai pada titik kematian, maka yang harus mereka lakukan mendesak dan membuat sampai ada keputusan Romawi untuk penyaliban Yesus. Itulah yang terjadi di tengah kehidupan Yesus di luar ruangan pengadilan. Ketika orang-orang ada dalam sebuah keharusan untuk Yesus harus dihukum dan Yesus harus mengalami semua yang harus dijalaninya. Sampai Pilatus mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat kesalahan dari orang ini, tetapi desakan yang begitu keras dikatakanlah, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Maka Pilatus pun memberikan sebuah keputusan, ambillah dia dan salibkan dia. Walaupun pada akhirnya dia bilang dia tidak pernah mendapatkan apapun pada orang ini. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, sebuah dialog terjadi juga di dalam gedung. Reaksi Pilatus terhadap pembicaraan mengenai Yesus sebagai anak Allah mengingatkan ketakutan dan kekaguman terhadap diri Pilatus itu sendiri. Ada sebuah keraguan yang luar biasa pada diri Pilatus, sehingga kalau kita lihat dalam bacaan ini, Pilatus masuk lagi dan berkata kepada Yesus, "Kau dari mana?" Ada sebuah percakapan atau dialog tersendiri supaya dari situ bisa ambil jalan-jalan keluar yang bisa dibuat. Tetapi Bapak Ibu menarik bahwa ketika pertanyaan Pilatus itu kepada Yesus, Yesus tidak pernah memberi sebuah perhatian untuk menjawabnya. Ia malah diam dan tidak bisa berbuat apa. Hal itulah yang membuat reaksi Pilatus menjadi cukup marah. Ditanya atau dibicarakan kalau tidak ditanggapi, ini batalkah apa ini? Dan dalam situasi itu Pilatus sedang berkata kepada Yesus untuk bisa memancing Yesus terhadap sesuatu. Tidakkah engkau tahu bahwa inilah yang berkuasa dan menentukan
bebas atau tidaknya engkau. Dan hal itu menimbulkan reaksi Yesus terhadap Pilatus. Engkau tidak mempunyai kuasa terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Bagi Yesus, siapapun tidak dapat memberi kuasa kepadanya kecuali Allah, sebab Ia menjalani semua proses yang dijalaninya. Itulah sebuah tanggung jawab dan keharusan untuk dikerjakan. Bentuk dan situasi dia menjalani semua proses itu tidak perlu ditentukan, tetapi jalan salib dan jalan kematian adalah jalan satu-satunya yang harus dilalui Yesus untuk mendapatkan sebuah ketaatan dan kesetiaan kepada Allah dan membebaskan manusia dari segala dosa. Tadi lagi bilang telah melihat bukti kasih. Kalau kita manusia dapat tindakan sedikit, sabar kan? Sendiri yang kuat di dunia ini. Kemarin kita mau lepas anak-anak pergi di lomba dalam sebuah perkumpulan khusus. Sebuah kata-kata kesombongan keluar dari bibir saya. Kamu harus buat sesuatu yang terbaik, bahwa bukan jemaat lain saja yang ada di posisi Solo, tapi Kota Malang juga ada di posisi Solo, dan buktikan bahwa kamu bisa. Itu kata-kata sombong, tapi kata-kata bijaksana. Terukir kembali dengan kata-kata, tapi saya cuma makasihkan. Serahkanlah segala perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kata-kata sombong ditutupi dengan kata-kata hikmat dari Tuhan, bahwa Tuhan yang menentukan segala galanya. Pilatus menunjukkan kesombongan sebagai orang yang berkuasa, yang mampu membebaskan dan menentukan segala kehidupan setiap orang. Tapi Yesus bilang yang menentukan semuanya itu Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa melawan kehendak Allah di tengah-tengah hidup. Cara dan bagaimana Allah menunjukkan segala tindakan dan perbuatan serta keputusan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Yesus ingin menyadarkan Pilatus bahwa kekuatan dan kekuasaan yang ada pada dirinya itu terbatas dunia. Tapi kekuatan dan keputusan Allah adalah sebuah keputusan yang kekal dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kemudian ayat 12 sampai ayat yang 16 Bapak Ibu, di luar gedung lagi, dalam timbang kiri kanan dengan desakan yang luar biasa, maka secara politik akhirnya keputusan dipaksakan oleh Pilatus terhadap tuduhan Yesus. Kalau kita baca secara berturut-turut, Pak Pilatus bilang, saya tidak pernah mendapatkan kesalahan orang ini. Tapi apa kata orang-orang Yahudi? Ketika Yesus bilang, inilah raja kami, mereka bilang, kami tidak punya raja, raja kami hanya Kaisar. Itu sebuah pernyataan politis yang membuat Pilatus berpikir dua kali untuk mengambil sebuah keputusan. Sebab dikatakan, kalau Pilatus membela Yesus, berarti dia adalah musuh Kaisar, sedangkan Pilatus ada di bawah naungan Kaisar. Kalau dicatat sebagai pemberontak, maka Pilatus akan mengalami sebuah masalah dengan kekuasaan yang dicari. Dan akibat semua tragedi atau kejadian itu, pada akhirnya Yesus diserahkan dan dibawa untuk disalibkan. Kalau di situ dikatakan bahwa Pilatus mendengar perkataan itu, ayat 13, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh membawa Yesus keluar dan dia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Protos, dalam bahasa Ibrani disebut Gabata, atau suatu kursi pengadilan yang terbuat dari batu besar, di mana tempat itu merupakan tempat di mana keputusan terbesar harus diambil dalam sebuah keputusan.
dan akhirnya Yesus pun diserahkan untuk disalibkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya yang memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketujuh, yang adalah minggu sengsara yang terakhir, yang akan menuju puncak kematian Kristus pada hari Jumat nanti, kita semua diingatkan oleh bagian firman Tuhan di kali ini bahwa penghinaan oleh Pilatus kepada Yesus adalah sebuah penghinaan terhadap seorang raja yang tidak pernah disadarinya bahwa Yesus adalah raja yang sejati. Kalau kita baca dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11, dikatakan bahwa ia rela meninggalkan kealahannya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang manusia untuk menjalani semua proses yang ada. Tetapi dalam perkataan selanjutnya, dalam kerendahan hati ketatan itu, akhirnya Yesus ditinggikan oleh Allah dan diberi nama di atas segala nama dan diberi kuasa. Itulah kerajaan Allah dalam Kristus yang tidak pernah terbatas. Sehingga penghinaan Pilatus terhadap Yesus, terhadap raja, merupakan sebuah penghinaan yang begitu menakjubkan. Karena ketika Yesus ada dalam semua proses itu, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dia berkuasa dalam surga dan juga di bumi. Kemudian yang kedua, Pilatus mencoba mencuci tangan dari apa yang dilakukannya. Dia berusaha untuk bagaimana membuat dia tidak bersalah dalam segala perkara yang ada. Tapi dia pada akhirnya mengambil sebuah keputusan. Kalau kita baca dalam bagian dikatakan bahwa orang-orang ini dan orang yang ambil keputusan mempunyai dosa lebih besar daripada semua yang ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal mencuci tangan atau lari dari kenyataan itu menjadi hal yang biasa dengan hidup. Kita ada kadang-kadang kita lempar batu sembunyi tangan, buang masalah baru lempar kepada orang lain. Itulah yang terjadi dengan kehidupan. Dan itu kita belajar untuk menghindari apa yang dilakukan oleh Pilatus, seakan-akan membuat dirinya hebat dan benar, padahal dia juga terprovokasi dan mengambil sebuah keputusan yang salah di tengah-tengah kehidupan yang harus dia lakukan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah dalam Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi. Dia dapat melakukan apa saja menurut kuasanya. Kalau dia bilang, aku ini Allah berkuasa dan bisa menunjukkan kekuatan dan sebuah hal yang aku kerjakan, terlalu kecil untuk dia. Tapi ketaatan, kesetiaan, dan kerelaan untuk menjalani semua itu dijalani dengan penuh tanggung jawab. Itulah kelebihan Yesus yang patut diteladani oleh kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Sebab dengan kesengsaraan itu menunjukkan bahwa kita semua sebagai orang percaya harus membuka mata bahwa ia tidak mencari muka untuk dipuji, tapi ia menjalani semua itu dengan ketaatan. Kalau kita baca dari akhir penderitaan, awal penderitaan sampai akhir penderitaan, tidak ada kata-kata yang membuat dia harus menunjukkan kekuatan dan pembelaan terhadap diri. Ketika orang-orang menangis, dia bilang janganlah tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Ketika dia diminta untuk menunjukkan kekuatannya, dia bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang hanya dia lakukan adalah berserah kepada Allah. Ketika penderitaan itu semakin berat dan begitu menyakitkan pada dirinya, dia bilang, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti bahwa Yesus tidak sanggup menjalani sebuah proses itu, tapi dia mengharapkan dalam sebuah proses penderitaan yang ada, Allah juga turut memainkan peran dan memberikan sebuah kekuatan terhadap diri. Karena penderitaan yang dijalaninya adalah sebuah penderitaan yang luar biasa,
Tetapi kalau itu kehendakmu, ialah kehendakmu yang terjadi. Dan Bapak Ibu diberkati Tuhan, ketika Yesus menjalani semua hal yang dilakukan, maka ia berhasil dan sabar sampai pada puncak yang harus dikerjakan. Ayat percakapan atau perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib, ketika dia selesai menjalani semuanya, dia cuma bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, berarti selesai. Yang berikut Bapak Ibu, Yudas Pilatus, orang-orang Roma, para pembesar Yahudi, dan semua kita yang bisa menjadi orang yang terlibat di tengah-tengah pergumulan di mana kita ada dan kita hidup, apalagi dalam kekuasaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita mengambil keputusan karena kita didesak dari segala macam hal. Kadang-kadang keputusan kita ambil dan kita itu yang terbaik dan benar di tengah-tengah hidup ini. Kadang-kadang kita mengabaikan kuasa Allah dalam sebuah keputusan di tengah-tengah hidup ini. Di minggu secara Tuhan Yesus yang ke-7, kita dituntut untuk meminta kepada Allah, berikanlah nikmat kepada kita, supaya ketika kita mengambil keputusan itu benar, datang dari Allah, bukan keputusan karena ego, keinginan, dan kemauan kita sendiri. Yang harus kita buat di tengah-tengah hidup ini, sebuah keputusan itu harus bersumber dari kasih Allah, harus datang dari Allah, karena Allah sanggup melakukan yang terbaik. Kita boleh memiliki kuasa, kita boleh memiliki pengaruh yang besar, tapi ingat, pengaruh kita terbatas hanya sampai di mana kita bisa melakukan sesuatu. Kadang-kadang saya bilang begini, ingat, saya ini ketua majelis jemaat, segala keputusan itu harus dari saya. Tapi kalau keputusan saya menentang atau bertentangan dengan majelis jemaat bilang, kalau begitu kok kerja sendiri sampai pagi sih, saya mau bikin apa? Tapi kalau kita sama-sama mengambil sebuah keputusan dan sama-sama mengambil sebuah hal yang harus kita bicarakan bersama, itu pekerjaan dan pelayanan kita akan menjadi yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita orang pulang untuk menikmati kehidupan ini, karena karena kasih kita memperoleh segala kebaikan yang bisa kita nikmati di tengah-tengah hidup. Oleh karena cintanya kita bisa menikmati hidup ini. Oleh karena dia taat dan setia, kita masih ada. Marilah kita menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Sikap dan perilaku kita mungkin menunjukkan sebuah sikap dan tanggung jawab yang seakan-akan kita juga terlibat dan mengambil bagian dari proses penyaliban Yesus. Dan Yesus mau bilang untuk orang, segala sesuatu yang telah dilakukan membuktikan dan membuat kita menjadi benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu, mari kita berbuat sesuatu yang terbaik di tengah-tengah hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Karena kasih Kau curahkan darah-Mu, karena cinta-Mu Yesus, Kau rela disalibkan untuk menebus aku yang berdosa. Pengorbananmu Yesus, selamatkan
karena kasih Kau curahkan darahmu. Karena cintamu Yesus